Sobat Biologi, perkenalkan nama saya Agnes Levita dari mahasiswa pendidikan biologi FK Unila 2021. Nah, kali ini kita akan membahas materi yang lagi trending topik nih tentunya. Gak kalah asing loh sama kehidupan kita sehari-hari. Kira-kira apa ya? Tonton dan simak video ini. Perawat terus hilir mudik mengantar pasien demam berdarah dengue atau DBD ke sejumlah Kasus demam berdarah dengue atau DBD di Kabupaten Sintang cukup tinggi. Dalam 3 bulan terakhir, RSUD Ade Muhammad Jun Sintang menangani 111 kasus dan tertinggi pada bulan Juli lalu. Inilah telur nyamuk Wolbachia yang disebar di Kecamatan Ujung Berung, Kelurahan Pesanggerahan, Kota Bandung, Jawa Barat. Saat ini sudah ada ratusan butir telur yang disebar di permukiman warga di Ujung Berung. Nah, setelah kalian menonton video tadi, Indonesia tuh lagi marak-maraknya loh sama virus demam berdarah. Nah, sekarang kita akan bahas sebenarnya virus itu apa sih? Terus kenapa virus bisa bikin kita jadi sakit? Nah, jawabannya ini akan kita bahas pada materi kali ini, yaitu tentang virus dan peranannya. Jadi, virus adalah organisme mikroskopik super kecil yang tersebar di berbagai penjuru dunia dan cenderung bersifat parasit. Nah, parasit itu apa sih? Jadi, parasit itu adalah organisme yang hidup di dalam makhluk hidup lain atau bisa disebut inang dengan menyerap nutrisi tanpa memberi bantuan atau manfaat. Lalu ciri-cirinya seperti apa ya? Nah, ciri-ciri virus itu yang pertama, virus itu berukuran sangat kecil. Makanya virus itu bisa dapat dilihat dengan mikroskop elektron. Nah, yang kedua, tubuh virus itu terdiri atas lubung proton atau kapsid dan bahan inti. Nah, bahan inti ini berupa RNA dan DNA. Nah, yang ketiga, virus itu tidak mempunyai membran dan organel-organel sel yang penting bagi kehidupan. Kemudian yang keempat, virus itu dapat dikristalkan loh seperti benda mati. Jadi bentuk virus itu kan bermacam-macam. Ada yang seperti batang, ada yang seperti bola atau bulat, kemudian ada yang berbentuk seperti peluru, ada juga yang berbentuk seperti huruf T. Nah, jadi setelah kita tahu nih ciri-cirinya, kita akan tahu bagaimana ya struktur dari tubuh virus. Nah, struktur tubuh dari virus ini ada kepala, kemudian leher, dan yang terakhir itu ada ekor. Nah, di bagian kepala virus ini berisi asam nukleat dan bagian luarnya itu diselubungi oleh kapsid. Nah, kepala virus tadi itu berbentuk polihedral dengan jenis asam nukleat DNA. Kemudian leher itu jelas menghubungkan antara kepala dan ekor. Nah, leher ini menjadi saluran keluarnya asam nukleat menuju ekor. Nah, ekor itu berfungsi untuk menempel pada sel inang. Jadi ekor itu kan terdiri atas serabut ekor dan lempeng dasar. Nah, serabut ekor tadi itu berfungsi melekatkan diri pada sel, sementara lempeng dasar itu berisi jarum penusuk yang berfungsi untuk menginjeksikan DNA ke dalam sel inang. Nah, setelah itu kita akan mengetahui nih bentuk-bentuk virus. Jadi setelah kita tahu nih bentuk-bentuk virus seperti batang, bulat, oval, atau filamen, polihedral. Nah, kita tahu nih contoh-contohnya seperti apa. Nah, kalau seperti batang, dia contohnya itu pada virus tuberculosis virus. Nah, yang bentuk polihedral ini ada contohnya pada adenovirus. Nah, yang berbentuk bulat itu contohnya pada virus influenza dan virus HIV. Nah, untuk yang bentuk seperti huruf T itu misalnya bakteriophag, yaitu virus yang menyerang bakteri Escherichia coli. Nah, setelah kita tahu nih gambar-gambar bentuk virus, terus gimana ya? Kok bisa virus bisa jadi kita sakit? Nah, jadi virus itu juga bisa melakukan perkembangbiakan loh. Nah, gimana ya caranya virus kecil itu bisa berkembang biak? Nah, tentunya bisa dong. Proses perkembangbiakan virus itu ada 2 macam, ada daur litik dan daur isogenik. Nah, untuk daur litik terjadi jika pertahanan sel inang ini lebih lemah dibandingkan dengan daya infeksi virus. Maksudnya, pada daur litik ini sel inang itu akan pecah dan
kemudian pada daur lisogenik ini terjadi jika pertahanan sel itu lebih baik dibandingkan dengan daur infeksi virus. Nah, bisa dilihat ya, di sini ada grafik pada tahapan-tahapan daur litik dan daur lisogenik. Nah, kalau begitu, apakah semua virus itu merugikan? Enggak dong tentunya, jadi virus itu juga ada yang menguntungkan. Biasanya nih untuk vaksin, penguatan bakteri, dan juga untuk antitoksin. Nah, untuk peranan virus yang merugikan itu dapat menimbulkan berbagai jenis penyakit. Contohnya nih, kalau penyakit pada manusia disebabkan oleh virus itu ada demam berdarah, seperti yang kita bahas di video tadi. Kemudian ada juga nih influenza, kemudian COVID-19, campak, rabies, cacat air, dan AIDS. Nah, untuk itu, untuk menjaga agar tidak terinfeksi virus dapat dilakukan dengan vaksinasi dan membiasakan pola hidup sehat.